Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita awali pertemuan kita di subuh ini, awal-awal pekan di hari ketiga di bulan Sya'ban di tahun 1446 Hijrah, dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan dan mengawali aktivitas kita di hari ini melalui subuh berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga imam kita, memberkahi masjid ini, dan memberikan kemuliaan kepada siapapun yang berkontribusi baik membangun dan memakmurkan masjid ini hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa di bulan Sya'ban ini ada beberapa sunnah jalan-jalan kehidupan, pedoman-pedoman khusus yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mempersiapkan Ramadan pada khususnya, pun menghidupkan bagian-bagian tertentu di bulan ini pada umumnya. Terkait dengan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan agar sejak bulan Sya'ban itu kita membiasakan setidaknya dua hal. Yang pertama, latihan beradaptasi menunaikan puasa sunnah dan memperbanyak puasa itu agar keadaan tubuh, fikiran dan roh kita bisa siap ketika menghadapi Ramadan. Tubuh, fikiran dan roh. Nah, sebagian membahas hanya tubuhnya saja supaya badannya bisa siap ketika menunaikan puasa sebulan penuh, tahan lapar, tahan haus dan sebagainya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari selama sebulan. Orang yang tidak terbiasa menunaikan puasa, nanti saat sampai ke bulan Ramadan dikhawatirkan nanti tidak siap, kaget fisiknya. Disinilah ada fiqih bagi mu'allaf misalnya, ada fiqih bagi anak-anak yang akan masuk pada fase baligh sehingga berlaku kewajiban puasa di tahun ini. Nah, maka latihannya itu sekarang Sya'ban. Itulah diantara sebabnya dalam beberapa hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu banyak sekali menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai persiapan. Nah, ada juga yang penting ini untuk adaptasi fikiran, adaptasi rohiyah. Kalau rohiyah dilatihnya lewat ibadah. Karena itu nanti ada ibadah-ibadah yang juga sangat ditekankan ditunaikan di bulan Sya'ban. Misalnya peningkatan ibadah salatnya, tilawah Al-Qur'annya,
Ada hadis-hadis spesifik dan sahih tentang pertengahan bulan Sya'ban. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menelisik sampai kedalaman hati setiap hamba di malam-malam pertengahan bulan Sya'ban itu. Maka orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah berpeluang mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang masih ada sifat iri hati dalam jiwanya, permusuhan pada hatinya, itu sulit berpotensi mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meraih itu dengan meningkatkan ibadah, meningkatkan sholatnya, meningkatkan zikirnya. Silahkan dihidupkan dengan tahajud, dengan bacaan Al-Quran. Nah, itu latihan menghidupkan jiwa, sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan, itu kan sebulan penuh maghfirah siang malamnya, sebulan penuh rahmat siang malamnya. Kalau rohnya tidak siap, nanti saat masuk Ramadan tidak terbiasa. Waktunya sholat, tidak sholat ya tidak. Baru sahur sudah nanya kapan buka, kan? Akhirnya jadwal disusun bukanya itu ya, jadwal buka, jadwal sahur. Al-Azhar jam berapa, menunya apa gitu kan? Nah, itikaf di sini fasilitasnya apa gitu. Jadi yang dikejar itu bukan penguatan rohiyahnya, yang dicari fasilitasnya. Nah, ini nanti tipe yang kedua. Yang ketiga itu, ini penting juga menyiapkan kurikulum. Kurikulum apa yang mau disiapkan saat Ramadan tiba nanti, targetnya apa? Khatamnya nanti bukan sekadar berapa kali. Misal kita siapkan khatam ini 2 kali, 3 kali. Misal saat yang bersamaan nanti ngajinya diperdalam. Tafsirnya mau surat apa yang sampai paham, hafalnya mau berapa juz selama Ramadan. Nah, penyiapannya sejak bulan Sya'ban. Nanti beberapa agenda itu kita siapkan. Misal agenda yang terkait dengan harta, disiapkan nabung untuk bulan Ramadan. Jangan lihat berapa banyaknya, yang penting ada persiapan ketika masuk ke bulan Ramadan. Ada amalan harta yang bisa kita infakkan ya. Misal saya siapkan 30.000, setiap hari 1.000, setiap hari 1.000. Bukan karena jumlahnya, tapi karena respon kita kepada tuntunan ayat yang mengajak untuk beramal dengan harta. Jelas ya? Baik. Kemudian siapkan apa lagi? Ada lagi kurikulum-kurikulum terkait dengan kegiatan-kegiatan harian. Sholatnya, bacaannya, mau baca sirah apa, yang dipelajari sirah siapa. Nah, ini penting saya ungkap di awal, karena memang ayat tentang kewajiban menunaikan puasa Ramadan, Al-Baqarah ayat 183, itu turunnya saat bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah. Mudah-mudahan suara saya tidak terlalu keras ya. Jelas suara saya? Ya, saya takut karena bayi nangis tuh karena saya terlampau keras suaranya. Mudah-mudahan baik insyaallah. Jadi turun di tahun kedua Hijrah, di bulan Sya'ban. Di antara hikmahnya supaya Nabi mengajarkan kepada para sahabat persiapan-persiapan matang kurikulum Ramadan yang akan dikerjakan di bulan Ramadan. Ada jeda sebulan kurang lebih. Nah, ini menunjukkan keutamaan Ramadan yang tidak biasa. Kita masuk Ramadan itu dengan iman ya. Awas hati-hati, masuk Ramadan itu pakai iman, bukan pakai anggaran. Ya, awas. DKM kan suka rapat tuh anggaran dulu tuh, ya kan? Anggaran tarawih, anggaran buka, pakai iman dulu pak. Nanti begitu iman itu sudah kuat, semua kelengkapan-kelengkapannya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kita pun secara personal masuknya pakai iman. Karena itu panggilannya panggilan iman menunaikan puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, semua kegiatan yang direspon pakai iman itu memberikan rasa aman pada diri kita, tentram, nyaman, enak ya. Nah, itu perlu persiapan. Karena meresponnya pakai iman, imannya dilatih dulu sebelum masuk Ramadan supaya imannya siap. Nah, itu ada kurikulum, turunlah kemudian sebulan sebelumnya
supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipandu oleh Allah untuk menyampaikan kurikulum Ramadan, kegiatannya apa, aktivitasnya bagaimana, sehingga seluruh malam dan siangnya itu bisa efektif dijalani saat masuk ke bulan Ramadan. Itulah sebabnya dalam hadis riwayat An-Nasai yang sanadnya tersambung kepada sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya tentang puasa di bulan Sya'ban, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami Sya'ban faqala aw kama qala sallallahu alaihi wasallam aw fi ma'nah dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan Sya'ban, seringkali orang lupa keistimewaannya karena fokus pada keutamaan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Demikian terjemah jauhnya. Jadi orang fokus ke bulan Rajab karena ada keutamaan Isra Mi'raj, digali tentang Isra itu apa keutamaannya, Mi'raj bagaimana, tentang sholat dan sebagainya. Lalu fokus ke persiapan Ramadan sehingga lupa ada keistimewaan di bulan Sya'ban. Fihi turfa'ul a'malu. Di bulan Sya'ban itu dibentangkanlah kegiatan-kegiatan kita yang biasa kita kerjakan oleh malaikat untuk dilaporkan, disampaikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu cara membacanya mesti teliti. Allah itu Maha mengetahui dengan dalam, sebelum dikerjakan, saat dikerjakan, setelah dikerjakan, sempurna pengetahuannya. Tapi kalau menemukan kalimat-kalimat semacam ini, itu maksudnya untuk ditunjukkan kepada kita betapa pentingnya waktu saat perbuatan itu dilakukan. Jadi nanti di fikih Quran itu ada tempat, ada waktu, ada keadaan. Misal ketika disebutkan tempatnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Untuk menunjukkan keutamaan tempat. Di tempat itulah ada tanda-tanda kedekatan dengan Allah. Karena itu ketika Anda datang menunaikan umrah misalnya, baru ke Masjidil Haram, hati sudah bergetar kan? Merasa lebih dekat dengan Allah. Ke Masjid Nabawi juga begitu. Ke Masjidil Aqsa belum datang sudah pengen kan? Nah, itu yang membedakan itu seperti itu. Ada suasana tempat, bukan ingin menunjukkan kultus tempatnya, bukan, tapi ingin menunjukkan sebuah keutamaan tempat yang auranya berbeda dengan tempat lain, supaya berlatih ketaatan di situ, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga saat pulang ketaatan kita bertambah dan menjadikan semua tempat di mana kita tinggal seakan-akan seperti berada di Masjidil Haram. Puncaknya itu. Nah, yang pulang umrah itu, nah, auranya dibawa. Bagaimana caranya? Ketekunan datang ke Masjidil Haram itu bisa dipraktekkan di Masjid Al-Azhar misalnya. Walaupun levelnya tidak sama, tapi setidaknya ada peningkatan dari sebelumnya. Sebelum umrah dengan setelah umrah, sebelum haji dengan setelah haji. Nah, di Sya'ban waktu demikian. Di bulan-bulan ini dibentangkan amalan-amalan kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Yang ingin ditujunya itu kebiasaannya. Sehari-hari terbiasa apa? Nah, itu yang ingin diinfo ke kita. Kalau Allah itu sudah maha tahu, tidak butuh info. Yang butuh itu kitanya. Karena itu diungkapkan dalam lisan Nabi supaya menyentuh kedalaman hati kita. Adi Hidayat, kebiasaan kamu apa? Apa nggak malu kalau dilaporkan malaikat di hadapan Allah kebiasaannya masih ada yang kurang baik? Nah, itulah yang kita perbaiki. Nanti kalau sebulan sudah baik, merasa sifat ihsannya muncul. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau terbiasa menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah. Nah, kan kebiasaan minum kan? Kebiasaan makan kan? Nah, pertanyaannya, minumnya jadi ibadah nggak? Nah, makannya jadi ibadah nggak? Berpakaiannya jadi ibadah nggak? Nah, teman-teman yang kerja ini, kerja belasan tahun, puluhan tahun, jadi ibadah nggak? Nah, itu kan dicatat. Nah, kemudian yang sudah ibadah, tadi sholat kan?
Nah, sholatnya merasa dilihat Allah nggak? Atau yang penting sholat, yang penting gugur kewajiban? Sekarang naikkan levelnya. Bagaimana merasa dilihat oleh Allah, merasa khusyuk sholatnya, dilatih dulu. Nah, disampaikanlah info mendalam itu Sya'ban, sehingga kita berlatih kenikmatan ibadah, merasa punya Allah, merasa diperhatikan. Setelah siap keadaan rohiyahnya, punya kurikulum di akliyahnya, siap fisiknya, masuklah Ramadan dengan iman secara sempurna. Nah, itulah Sya'ban. Maka Nabi SAW mengatakan, saya ingin sekali ketika amal saya dibentangkan di hadapan Allah wa ana shaim, wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun. Oleh karena itu beliau banyak menunaikan puasa di bulan Sya'ban. Rahasianya karena puasalah yang mampu dengan cepat mengangkat amal-amal taat kita dengan tinggi dan mengoreksi amal-amal maksiat yang salah itu supaya ditekan dan tidak muncul kembali. Jadi kalau orang puasa itu ketaatannya meningkat, maksiatnya pasti ditekan. Ya, silahkan Anda cek deh. Orang sedang puasa itu nggak mau maksiat, minimal awalnya takut batal puasa. Pencuri bisa libur dulu tuh saat puasa itu. Ya. Penipu, tukang gibah itu saat puasa bisa libur. Di mana kabar si fulan? Lagi puasa, nggak boleh. Puasa tuh. Awalnya takut batal, nanti lama-lama muncul kesadaran. Nah, latihannya saat bulan Sya'ban sekarang ini ya. Jadi itu yang dimaksudkan dalam hadis terkait Sya'ban, buat kurikulum. Nanti saya ada tulis buku tuh yang tentang makna ayat puasa. Itu secara singkat, di situ ada gambaran-gambarannya tentang kurikulum Nabi menjelang Ramadan. Itu dulu yang ingin saya sampaikan, karena pertemuan di hari ini di Masjid Al-Azhar ini akan menjadi pertemuan terakhir kita Bapak Ibu sekalian di bulan Sya'ban tahun ini. Ya, nanti ketemu lagi kan bulan yang berbeda gitu. Karena itu jangan kehilangan fadilah Sya'ban mumpung kita belajar saat ini di awalnya. Itu insya Allah ya. Baik, mari kita masuki pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menambahkan cahaya kepada Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Semoga selalu diberikan kemuliaan di kubur beliau dan berikan percikan kemuliaan itu kepada kita semua yang mempelajari kitab karya beliau dan mengamalkannya dalam kehidupan insyaallah. Al-babu tsani fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi 'ashratu anwa'in minal adab. Topik yang kedua terkait dengan rangkaian adab seorang penuntut ilmu yang dikhususkan pada dirinya, dan terdapat 12 rangkaian adab. Jadi seorang penuntut ilmu, seperti bulan lalu kami pernah sampaikan, jika ilmunya ingin dipermudah oleh Allah untuk sampai kepada jiwanya, ke kolbunya, saya ingin tegaskan lagi ya, hakikat ilmu yang sempurna itu sampainya ke sini, ke kolbu, bukan ke sini. Kalau ke sini jadi fikiran, jadi perdebatan. Jadi ilmu yang dipelajari hanya untuk memenuhi kebutuhan akal dan fikiran, nanti keluarnya itu banyaknya diskusi, banyaknya berdebat, jidal, adu argumen, kadang adu sentimen, tapi tidak punya kemampuan mengamalkan dengan baik. Nah, ini sampai di sini. Nah, hakikatnya dalam Islam ilmu yang baik itu sampainya ke sini, ke dalam kalbu. Karena itu dulu para ulama kalau ditanya sudah hafal belum, hafal Quran kah, hafal hadis kah, hafal matan tertentu kah, mereka akan menjawab begini, hafiztu ala dhahri qalbi, bukan akli. Saya telah hafal, hafalan itu sudah sampai ke jiwa saya. Sehingga kalau sudah sampai ke kalbu, masuk ke jiwa takwa, ke nafas, dalam nafas itu ada takwa namanya. Quran surah ke-92 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di sini ada jiwa takwa.
jiwa takwa itu kumpulan semua sifat-sifat baik, namanya takwa. Ya, kenapa kita berlatih ibadah? Supaya jiwa takwanya hidup. Karena itu kita sholat itu untuk menghidupkan jiwa takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi kita sholat itu supaya jiwa takwanya hidup. Nah, kalau sudah hidup, sifat-sifat baiknya keluar. Nanti yang buruk ditekan. Baik yang sifatnya fahsya, keburukan dari syahwat, yang jorok, yang kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, macam-macam, itu ditekan oleh jiwa takwa. Yang muncul yang baiknya. Atau perbuatan yang diingkari hati, mungkar, sumbernya dari nafsu perut dan pikiran, akal. Menipu, merampok, maaf ya, membunuh dan seterusnya, bikin hoax, berselisih yang tidak tepat dan seterusnya, itu mungkar, ditekan. Itulah sebabnya kalau sholatnya bagus, perbuatan fahsya dan mungkar itu bisa dihindari. Itu yang dimaksud di Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi salat bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Salat yang menghidupkan jiwa takwanya. Jadi bacaannya bukan cuma di lisan, yang dibaca tembus ke dalam jiwa, ke sini, ke qalbu. Makanya disebut khusyuk. Ya, khusyuk. Hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahil qanitin. Qanitin itu orang khusyuk. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu puasa juga melatih supaya takwanya muncul, jiwa kebaikannya muncul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama haji umrah juga supaya jiwa takwanya muncul. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197 itu. Nah, jadi kehidupan kita itu bagaimana caranya melatih supaya jiwa takwa itu muncul ke permukaan, hadir. Nanti yang baik-baiknya keluar. Itu yang menuntun kita itu. Nah, kalau itu dipandu oleh ilmu yang benar, ilmunya sampai ke dalam jiwa takwa, maka semua yang dikerjakan itu terarah, tepat sasaran, dan kualitasnya bagus. Jadi nggak cukup dengan semangat. Ada semangatnya kuat, tapi karena kurang ilmu, jadi nggak bagus. Saya sekarang sudah berubah, semangat untuk ibadah. Dulu saya banyak meninggalkan sholat, sekarang saya ingin berubah. Nggak apa-apa, subuh 4 rakaat. Nah, ini jadi salah kan? Nggak ada ilmunya itu. Ya. Nah, sama kalau ini nggak hidup, nggak sampai ke kolbi, ya, dhahri kolbi, nggak sampai ke dalam hatinya itu, sampainya di sini, nanti pintarnya cuma buat berdebat. Rame debat, rame saling mencela, rame saling menjatuhkan. Pintar itu aja, tapi nggak sampai ke jiwanya, nggak hidup, akhlaknya nggak hidup. Jadi fadilah ilmunya itu nggak muncul, hikmah di balik ilmu nggak muncul. Padahal nanti sandingan ilmu itu hikmah, dan puncak ketinggian orang memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi itu nanti hikmah. Ya, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum qalbu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kalau sudah dapat hikmah, yang nggak tahu itu dipercepat oleh Allah supaya bisa tahu. Ini sampai sini. Makanya kadang ngaji hikam itu penting juga. Ya, tapi harus disandarkan juga dengan kekuatan Al-Quran, kekuatan hadis, supaya hidup jiwanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau berkonsultasi pada gurunya Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala, maka berkata, syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Aku mengadukan
kurang bagusnya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Saya pernah sampaikan, ya kurang bagusnya hafalan Imam Syafi'i itu seperti apa sih gitu. Ya, mungkin beda titik dikit, koma dikit gitu kan. Ya, kalau kita kan jauh. Ya, terus tanya ke Imam Waqi', tipsnya bagaimana? Kata Imam Waqi', ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diturunkan kepada pelaku maksiat. Maksiat itu kan adanya di sini sumbernya, di fujur, jiwa buruknya. Ya, lewatin nafas keluar perbuatan su. Itu di Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Nah, itu kalau banyak maksiat, banyak pikiran terganggu, susah nangkap ilmu. Ya, apalagi hikmah. Jadi kalaupun orang merasa pintar, kurang adab, banyak informasi tapi adab kurang, nggak sampai ke sini, hikmah nggak masuk. Jadi ilmunya nggak jadi cahaya. Malah berkurang nanti keutamaannya, satu berkurang. Nah, itulah sebabnya untuk melatih supaya hati ini siap menerima ilmu, pikiran ini lapang menerima ilmu, fisik kita bisa ditundukkan menerima ilmu, maka dilatihlah dengan adab-adab terlebih dahulu supaya ilmu itu mudah diterima, mudah dipahami, dan mudah diamalkan. Latihannya nanti ada latihan terkait qalbu, latihan terkait aklu, dan latihan terkait jismu. Jadi ada latihan mengondisikan hati, latihan melatih pikiran akal, latihan melatih fisik. Nanti semua runtut. Bagaimana mengondisikan hati supaya siap menerima ilmu, bagaimana melatih pikiran supaya jernih, mengkonstruksikan, bahasa kerennya tuh, mengkonstruksikan setiap dalil supaya benar ditempatkan. Jadi bukan pandai berdalil, tapi paham dalil ini kesini maksudnya, penggunaannya begini. Bila ada perbedaan-perbedaan, oh ini maksudnya. Kenapa ini kelihatan beda? Oh ini sejarahnya begini, turunnya begini, petunjuknya begini, cara mengamalkannya begini, runtutan petunjuk nabinya begini, sahabat memahaminya begini, dipraktekannya seperti ini. Nah, nanti cara mempraktekannya dengan jism, tubuh kita ini. Nah, makanya kalau sudah hatinya itu bersih, pikirannya bagus, orang cara masuk ke majlis ilmu pun akan berbeda. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu merinci adab-adab sampai ke fisik, cara masuk. Kalau sudah penuh tiba-tiba mau masuk itu bagaimana, kalau masih ada yang kosong, kelihatan ada yang baru masuk, bagaimana yang kosong. Apakah tiba-tiba masuk langsung ngasih kabar, nyalamin syekhnya, Assalamualaikum syekh gitu kan, lagi ceramah misalnya kan, atau bagaimana gitu kan. Nah itu ada adabnya sampai begitu. Ada kitabnya namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tak mau ngaji Quran, mau menghafal Quran pun ada adabnya. Coba lihat anak-anak sekarang cara pegang mushafnya tuh. Jadi kalau kualitas hafalannya kurang bagus, yang dicek jangan dulu akalnya ini. Mungkin anaknya pintar, ya coba di kelasnya mungkin ranking 1, ada yang 1,5, hampir ke 1 gitu kan. Pintar-pintar, tapi kenapa untuk Quran kok susah? Mungkin ini adabnya dulu tuh yang belum. Ya, nah yang akan kita bahas ini pada bagian yang pertama dan kedua ini mengondisikan dulu tentang keadaan kolbu. Jadi 12 tahapan mengondisikan diri kita dikumpulkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. 12 tahapan yang disaring dari hadis-hadis Nabi, keterangan para ulama, mengondisikan jiwa kita, pikiran kita, dan tubuh kita supaya siap menerima ilmu. Yang pertama sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sekarang kita masuk pada bagian keduanya. Nah ini maksudnya saya beri pengantar dulu supaya paham, ngajinya maksudnya ke situ nanti tuh. Ya, jadi kalau sudah paham pengantar seperti ini, ada kesiapan diri kita untuk mengkaji. Kalau kita langsung nanti sulbul maudhu' kepada inti bahasan, biasanya lompat nanti itu, pak, tidak ada pengantar kesiapan dulu. Mari kita bacakan ya. At-tsani, adapun bagian yang kedua terkait dengan penyiapan hati. Setelah disampaikan bagian pertama untuk menyucikan jiwa dari penyakit-penyakit yang merusak ilmu,
sudah disampaikan di pertemuan pertama itu ya. Ya, kalau kita sempat ingatkan lagi teman-teman sekalian, itu nanti ada penyakit iri, kan? Kemudian juga kotoran-kotoran yang melekat pada jiwa dan seterusnya dibersihkan dulu. Setelah bersih, tahapan keduanya baru ini. Nah, jadi jangan sampai ada masuk ke majelis ilmu dengan perasaan yang masih rusak hatinya. Ya. Al-awwal an yutahhira qalbahu min kulli ghashyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Ada perasaan mau masuk ngaji, sudah punya perasaan kurang bagus tentang ustadznya, kiainya. Saya dengar tuh kiai itu, ustadz bid'ah tuh. Saya pengen tahu lah gimana isinya. Itu belum masuk sudah buruk hati. Gak akan dapat ilmunya. Ya. Saya juga penasaran, katanya pinter, segimana sih pinternya? Udah gak bagus itu. Ya. Atau hal-hal yang merusak kepada jiwa. Sedang marah, tenangkan dulu di luar. Jangan masuk ke majlis dalam keadaan marah. Terhambat nanti cahaya ilmunya. Istighfar dulu, tenang dulu, begitu masuk nyaman baru. Ya. Atau su'u khuluq. Ya. Mau masuk pengen sap pertama, orang pinggir-pinggir, saya tuh biasa depan tuh. Bisa lah gitu ya. Pelan. Itu keberkahannya berkurang nanti. Bersihkan dulu keadaannya, hati bersih. Setelah bersih, baru masuk bagian kedua. Saya percepat ini, mohon maaf, karena ada beberapa wajah yang mungkin baru bergabung. Nanti dilihat yang pertemuan sebelumnya, supaya lebih detail. Tadi saya simpulkan sedikit untuk mengantarkan pada bagian kedua. Ats-tsani an yuhsina an-niyyah fi talabil ilmi bi an yaqsida atau yaqsuda, bisa qasada yaqsidu, qasada yaqsudu, bisa ya. Bi an yaqsida wajhallahi azza wa jalla wal amala bihi wa ihya asy-syari'ati wa tanwira qalbihi wa tahliyat batinihi wattaqarrub minallahi ta'ala. Ats-tsani, yang kedua, an yuhsinan niyyah fi talabil ilmi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu kalau ingin dimudahkan belajarnya, cepat bisa menangkap ilmunya, cepat paham, mudah mengamalkannya, hendaklah ia memperbaiki, membaguskan niatnya dalam menuntut ilmu. Niat. Ini standar Nabi ini. Standar dalam semua kegiatan itu yang pertama niat. Dan niat itu kalau ingin bagus, hatinya mesti bersih dulu. Makanya ini diantara kejeniusan Pak Hashim itu menempatkan bersih hati dulu sebelum berniat. Sebab kalaupun antum niat tapi hatinya masih kotor, rusak juga. Ini sholat kan pakai niat kan? Ya kan? Kata Imam Syafi'i, bersamaan dengan takbir hatinya berniat kan? Ya kan? Begitu anda berniat saya menunaikan sholat subuh misalnya berjamaah, tapi hatinya masih kotor, pengen dilihat orang karena pimpinannya ikut sholat, maka bawahannya ikut juga supaya pimpinan tahu. Kalau bahasa apa Jermannya itu hoyong kapunten ya, pengen kenilai, pengen ketahuan. Bos kemana? Subuhan di mana? Al-Azhar jamaah. Saya juga ke sana. Supaya bos tahu. Atau begitu. Pengen ketahuan sama pasangan, sama tunangan, ya. Update nih. Ya. Yang udah subuh belum, ya kan? Ceklik. Aku di Al-Azhar nih. Ya. Ayo tuh. Bisa. Nah, itu hati belum siap walaupun dia berniat. Nah, nanti oleh Al-Quran disoal, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kok bisa lalai, kenapa? Alladzina hum yuraun. Yura itu riya. Riya itu pengen dilihat makhluk. Ada ingin dilihat khaliq, ada ingin dilihat makhluk. Kalau ingin dilihat khaliq namanya ihsan, orangnya muhsin. Salatnya ingin dilihat oleh Allah saja, ingin dievaluasi oleh Allah saja, ingin mendapatkan kekhusyuan menghadap kepada Allah saja.
Itu ihsan namanya. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 itu tadi saya bacakan. Imam An-Nawawi menjadikan hadis ini itu bagian nanti yang kedua di Al-Arba'in itu. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau ingin kelihatan manusia namanya riya. Nah, itu masalah nih orang salat. Kata Allah ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada lalai. Kenapa pakai alladzina? Bukan hanya makmum, imam bisa terkontaminasi itu. Bisa. Ya, maghribnya bagus bacaan. Komen pertama, Masya Allah Ustaz, kalau Ustaz ngimamin hati saya terasa khusyuk sekali. Wah, setan nangkep tuh. Tes. Begitu Isa dia bisikin tuh, ekornya naikin dikit. Gelombang ininya tuh. Ya. Naik tuh. Jadi walaupun berniat tapi hatinya masih kurang bersih, kurang bagus, nanti niatnya tidak akan sempurna, nggak 100%. Mungkin 100 agak susah, minimal di atas 50 supaya frekuensi khusyuknya itu lebih tinggi daripada abainya. Nah, oleh karena itu niat ini menjadi bagian pertama yang ditempatkan dalam beramal setelah bersih dulu keadaannya. An yutahhira qalbahu, setelah bersih suci kemudian berniat. Di niat inilah ditentukan orientasi amal. Ini kosong nih misalnya, ini misal saja, misal kosong gelas ini udah bersih, ini ilustrasi ya. Ini kalau belum dibersihkan Pak, Bu, Ibu kelihatan ya di belakang, kalau belum dibersihkan, anggap nggak ada air lah, kotor misalnya, Anda mau masukkan apa saja kan jadi kotor walaupun tempatnya ada. Tapi kalau kita sudah bersihkan, bersih, bening, lalu kita berniat mau minum, tinggal diarahkan diisinya mau pakai apa. Nah, niat itulah yang mengarahkan kita untuk mengisi gelas ini. Air bening jadi, teh manis belum datang. Enggak, contoh maaf, contoh saja ini ya. Kopi bisa, jangan terlalu pahit. Bisa enggak, ini contoh saja ya. Susu bagus ya, apa saja bisa masuk. Nah, seperti itu gambarannya demikian. Nah, kita juga ada cawan dalam jiwa ini, ada tempat namanya kolbu. Ini mesti bersih. Kalau sudah bersih, diisi dengan niat supaya diarahkan, memandu bagian tubuh kita, mandu pikiran. Ini mata mau diarahkan kemana melihatnya nih. Jadi kalau hatinya bersih, diisi dengan niat, saya ingin melihat yang baik-baik hari ini. Niatnya begitu, maka dibimbinglah mata ini untuk melihat yang baik. Nah, kalau hatinya sudah bersih, niatnya bagus, imannya masuk, maka membimbinglah iman itu kepada mata untuk melihat. Jadi sebabnya dalam Al-Quran saat akan melihat, imannya dulu disebutkan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 30 di Quran surah 24, surah Cahaya. Perempuannya 31. Ayat 31 untuk perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Nah, oleh karena itu Nabi SAW menempatkan niat itu paling utama yang mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Intinya ada pada niat, tempatnya di kolbu. Kalau gagal di kolbunya, rusak pikiran dan perilakunya. Itu nanti kalau di Al-Arba'in saya sebut ini untuk memudahkan karena paling gampang diakses. Ya, nomor 6 tuh di hadisnya tuh. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ala harful ikhbari wat taukidi, huruf yang menunjukkan penyampaian informasi dengan nada yang menguatkan hukumnya. Ala, ketahuilah oleh kalian dan kuatkanlah pengetahuan ini pada jiwa kalian yang paling dalam. Wa inna fil jasadi mudghatan, di dalam tubuh kita itu ada satu bagian, idza salahat salahal jasadu kulluhu, yang sangat menentukan perilaku bagian tubuh kita. Kalau itu baik akan mengalir kebaikan pada seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat, dan apabila itu buruk, rusak, tidak bagus, sakit, fasada sairu jasadi, akan rusak semua bagian tubuhnya. Ala, ketahuilah, yakinkan pada dirimu, itulah kolbu. Nah, bagaimana merawat kolbu ini? Husnun niyah.
dengan niat. Maka diajarkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikutip ajaran ini oleh para ulama, dan para ulama hadis biasanya menempatkan hadis ini di urutan pertama dari semua rangkaian kitab-kitab hadis. Biasanya dibuka dengan bab ini dan disebutnya sepertiga ilmu. Sepertiganya ada di kalbu, sepertiganya ada di akal, sepertiganya ada di amal. Jadi kalau kita benar pada bagian yang ini, sudah dapat sepertiga keutamaan, dapat sepertiganya ya. Al-Imam Al-Bukhari menyusun kitab sahihnya itu dengan 97 tema, ribuan hadis. Tema pertamanya kitab Bad'il Wahyi, awal mula turunnya wahyu, untuk menunjukkan legalitas kenabian. Maksudnya apa? Supaya kalau sudah mengerti tentang legalitas kenabian, maka kita tidak ragu lagi pada topik-topik berikutnya, karena tahu yang menyampaikan Nabi, bukan ustadz, bukan kiai, tapi Nabi. Dari mana taunya itu Nabi? Mesti ada standar. Maka dibukalah topik pertama tentang standar kenabian, supaya ada keyakinan kalau menyampaikan bab iman ini dari Nabi loh. Gini gambarannya, Anda punya ustadz rujukan, ya? Biasanya kan kalau jadi rujukan, kalau didengar langsung ikut kan? Oh, saya tunggu ustadz fulan dulu, fatwanya apa? Saya ikut ustadz fulan aja, gitu kan? Karena percaya, yakin kan? Terdapat perbedaan pendapat tentang awal Ramadan. Saya mah tunggu ustadz fulan aja. Kapan ustadz fulan itu saya ikut, gitu kan? Sekarang dibalik, Nabi yang nyampaikan. Oh, coba yang sering mengatakan saya ikut Nabi, benar gak? Ya kan? Nabi yang menyampaikan ini, dilihat sanadnya dari mana tahu Nabi menyampaikan itu. Ada legalitas. Ini yang disebut Nabi ini begini, cirinya begini, memahamkannya begini, jalurnya begini. Ulama membuat sanad supaya paham konstruksi pemikirannya bagaimana, kaidahnya bagaimana, dapatnya bagaimana. Nah, sebelum sampai ke topik-topik materi, disebutkan dulu nih sifat-sifat kenabian, wahyu begini, gambarannya begini. Pertama supaya kita paham kalau yang begini dari Nabi. Setelah itu yakini, kerjakan, sami'na wa ata'na. Yang kedua, kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, tinggal kita tepis, karena standar ini nggak ada. Makanya Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, nggak akan ada Nabi setelah saya. Kalimat di sini sekaligus menunjukkan pesan bahwa akan ada yang ngaku-ngaku Nabi sepeninggal saya. Standarnya ini nih, nggak akan ada yang bisa seperti ini. Singkatnya apa? Kalau iman kalian bagus, nggak usah ikutin. Tapi kalau masih rapuh, kadang terganggu pikirannya, belum sampai ke jiwa, nih pelajari standar ini supaya kalian paham. Yang Nabi itu begini, kalau tidak memenuhi ini bukan Nabi dia. Tapi kalau iman sudah kuat, ya sudah, nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad tuh. Bercandanya jangan berlebihan lah, gitu kan? Gitu ya. Nah, cuma kan begitu, kalau ada yang ngaku nggak usah kaget, artinya benar kata Nabi. Ini kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, jangan kaget, benar kata Nabi. Yang kaget itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya, itu masalahnya. Itu aja. Itu artinya apa? Ngajinya kurang. Nah, ini makanya Ustadz jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu, yang standar-standar, supaya berislamnya benar dulu. Dimulai dari apa? Husnul niyat. Nah, maka dari itu kita bacakan dulu hadis tentang niat ini. Di sini tidak disampaikan karena ini hadis umum. Tapi saya penting bacakan supaya meluruskan niat lagi. Ya, sekaligus kita ijazahkan juga supaya tersambung dengan sanad sampai kemudian dengan matannya sekaligus. Qala al-Imam al-Bukhari wal-Hafidh rahimahullah ta'ala, haddathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddathana Sufyan qala haddathana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala haddathana Muhammad bin Ibrahim at-Taymi qala sami'tu al-Qamata الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب على المنبر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari. Ini yang di Al-Bukhari. Yang di hadis Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu dua rangkaian hadis yang saling melengkapi. Sanadnya sudah tadi saya sampaikan. Baik ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari nggak pernah ketemu Nabi SAW. Lahirnya 196 Hijriah, wafatnya 256 nggak pernah ketemu Nabi. Nah, tapi dalam Islam itu detil. Kok gimana nggak ketemu Nabi tapi tahu hadis Nabi? Nah, ini cuma dalam Islam bisa kita temukan begini, untuk menunjukkan kebenaran agama dan dilacak itu. Oh, Imam Al-Bukhari menemukan jalur hadis ini lewat orang yang hidup sezaman dengan beliau, namanya gelarnya Al-Humaidi. Nama aslinya Abdullah bin Zubair, bukan yang sahabat, ada nama Abdullah bin Zubair, gelarnya Al-Humaidi, hidup sezaman dengan Al-Bukhari. Beliau menerima dari siapa? Menerima dari orang bernama Sufyan. Ada orangnya, ada, dilacak ketemu, biografinya ada. Sufyan menerima dari siapa? Yahya bin Sa'ad, ya, Al-Ansari. Yahya menerima dari siapa? Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim menerima dari siapa? Dari Alqamah Al-Laythi. Alqamah Al-Laythi inilah yang menerima dari sahabat Nabi, melihat hidup sezaman dengan sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat naik ke atas mimbar menyampaikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung sampai ke Umar. Kalau dilacak orangnya ada semua. Nah, runtutan orang-orang inilah yang disebut dengan sanad. Jadi ilmu ini dijaga dengan sanad. Makanya di pembuka hadis Muslim, kalau antum ngaji syarah Imam Nawawi itu ada 9 jilid tuh. Ya, kalau dibuka jilid pertama itu pembukaan muqaddimahnya langsung dari Ibnu Sirin disampaikan, ya, babul isnadi minad din. Maka berkata kemudian, perhatikan kalimatnya, al isnadu minad dini laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu, sanad itu bagian penting dari agama. Kalau nggak ada sanad, nanti setiap orang bisa kreatif komentar semaunya. Nah, inilah yang menjaga agama itu. Kalau nggak ada sanad, semua orang bisa variasi. Nanti versi Quran bisa banyak itu. Hah? Bisa jadi nanti di Bekasi dibaca dengan bahasa Bekasi, di Bali dibaca dengan bahasa Bali, di Sumatera bisa dibaca dengan bahasa Sumatera. Cara sholatnya nanti bisa berbagai bahasa, cara sholat dengan beragam bahasa. Ya, takbirlah kemudian orang Jakarta, Tuhan gua gede. Ya. Orang Bekasi bahasa Sunda, Allah anu agung. Ya kan? Jadi beda-beda nantinya. Tapi dengan sanad terukurlah dan terjaga agama ini. Begini cara takbirnya. Tahu dari mana? Nabi. Anda kan nggak pernah ketemu Nabi. Oh, saya menerima dari guru saya sipulan, sipulan dari sipulan, sipulan dari sipulan, sipulan dari sipulan, sampai ke Nabi. Tersambung sanadnya. Dan dahsyatnya, biografi orang setiap zamannya ada. Bisa ada standarnya. Sampai diketahui kepribadiannya bagaimana, benar tidak orangnya. Kalau bermasalah, nggak diambil informasinya. Maka terkumpullah kaidah ini di 5 sifat dalam ilmu hadis. Mattasala isnaduhu binaqlil adli dhabiti anil adli dhabiti min ghairi syudzuzin wala illatin qadihatin. Paham? Tidak. Nah, makanya langsung ikut aja, ya. Nah, haruslah bersambung sanadnya. Ada orang-orangnya, dan jangan putus. Nah, cinta aja kalau putus bermasalah, apalagi hadis. Nah, bikin status tuh, mana yang suka rekam. Nah, ya, nggak boleh putus. Kalau putus nanti masalah munqati', putus tengah-tengah, mu'dhal, hilang, orangnya hilang, nggak bisa turun status, nggak bisa masuk sahih ini. Coret dulu, coret, turun dulu sampai ada penguat, ya. Ah, nanti runtut satu, betul nggak ketemu, sezaman nggak dengan si fulan ini, lihat. Terus orangnya siapa? Betul nggak? Oh, ini orang senang bercerita, kasih catatan dulu supaya bisa dibedakan antara cerita dengan hadis. Sampai segitunya, Pak. Hafalannya bagaimana? Jangan sampai hari ini bilang A, besok B. Jangankan besok, subuh bilang A,
kemudian zuhur B itu berubah status hadisnya mudtarib. Sekarang subuh jam 5 bilangnya A pakai titik, 5 menit kemudian koma, ya berubah, turun jadi hasan. Gitu, hadis itu gak mudah Pak. Nah, kita belajar tuh sampai begitu teliti kualitasnya, itu belum kepaham, belum memahami, baru sanad. Itu belum sampai ke matan. Nanti kalau sudah nyampe matan, dipelajari maksudnya kemana hadis ini, telusuri. Jadi nggak bisa begini baca terjemah ini langsung hukumnya begini, tidak begitu. Nanti belajar sanad ini sekaligus belajar hikmah. Imam Al-Bukhari itu gimana dapatkan dari Humaydi ini? Jalan Pak, Bu, satu-satu dicari. Pernah satu ketika beliau udah sampai ke tempatnya, tanya-tanya orang, hadisnya ada di si fulan, ternyata orang ini sedang bermain dengan binatang. Ada yang menyebutkan ayam, ada yang menyebutkan mau ngasih makan. Dan kawan nggak dikasih makan, ditinggalkan, balik kanan Imam Al-Bukhari. Balik. Orang bingung, Syekh kok nggak diambil hadisnya? Dia sama hewan aja bisa menipu, apalagi sama hadis Nabi katanya. Sebegitunya agama ini dijaga. Maksudnya begini, boleh jadi informasi dia benar, tapi nanti ada fitnah dalam agama. Oh pantas orang Islamnya begitu, hadisnya aja diriwayatkan oleh orang penipu. Nanti begitu. Makanya nanti ada 3M. Ya, mau COVID mau tidak 3M tuh dalam ilmu hadis itu. Ya, 3M. Ada munkar, ada matruk, ada maudhu'. Itu beda. Ah, nanti turun kualitas ini ulama sudah punya nilai. Kalau orangnya ada tapi bermasalah, cek lagi yang lain ada nggak yang diriwayatkan oleh orang tidak bermasalah. Nanti ditempatkan di bab apa? Ini turun status dari sahih ke dhaif, dhaifnya dipecah lagi, dhaifnya dikit nih, dikit aja, nggak memengaruhi kualitas informasi karena ada penguatnya, turun dikit. Tempatkannya di mana? Ditempatkan. Oh ini nggak boleh dipakai di bab akidah, ini nggak bisa dipakai di bab ibadah, harus sempurna 100% orangnya benar, sanadnya tersambung. Tapi kalau bagus informasinya, lemah dari periwayat, tapi masih ada penguat, fadhail boleh, dalam amalan-amalan keutamaan biasa boleh, akhlak boleh. Nah, jadi jangan disimpulkan kalau dhaif jangan diambil, nggak begitu. Nah, itu belum belajar namanya. Halo? Gitu ya? Nah itu begitu, jangan dikit-dikit dhaif. Nah pecimu dhaif tuh ya? Lemah pecinya gitu. Nah gitu gambarannya tuh ya. Nah nanti terkait niat ini kita bacakan, innamal a'malu innama adatul hasri li hasril hukmi alal madluli. Innama itu adat hasar, membatasi hukum, untuk membatasi hukum pada yang ditunjukkan dalam informasi itu. Al-a'malu jam'u amalin, jamak dari kata amal, artinya menunjuk pada perbuatan. Apa bedanya? Mal farqu bainal amali wal fi'li? Ada amal, ada fa'al. Apa bedanya? Bedanya Ustadz, kalau amalun pakai ain mim dan lam, fa'alun pakai fa'ain dan lam. Betul. Nanti ada kitab yang suka baca kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Abu Hilal Al-Askari, untuk membedakan kata-kata yang kelihatan maknanya mirip tapi sebetulnya ada penekanan di balik makna. Kalau amal itu pekerjaan yang akan dievaluasi, dikoreksi dan dipertanggungjawabkan. Bahasa agamanya singkatnya dihisab. Pakai amal. Jelas? Karena itu perbuatan kita umumnya di Al-Quran disebut dengan menggunakan amal. Amila ya'malu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan ditampakkan, dikoreksi, dihisab. Karena itu amal kita mesti benar, mesti Allah ridha. Amal yang benar diridhai Allah disebut saleh. Makanya ada amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi waktu kesempatan hidup yang Allah berikan pada manusia, banyak manusia merasa sibuk tapi cenderung rugi. Al-insan itu manusia sibuk. Banyak manusia merasa sibuk tapi cenderung rugi karena tak mampu memanfaatkan waktu. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman itu bukan dilarang sibuk, silahkan sibuk, tapi kesibukannya berkualitas. Oh,
Beriman tidak? Beriman. Kalau beriman, buktikan imanmu. Bagaimana membuktikan iman itu? Dengan kualitas amal. Di orang beriman tuh amalnya berkualitas. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau memang benar beriman, amalnya pasti soleh. Kalau belum soleh, ada yang belum benar dalam imannya, belum kuat itu. Ya, bicaranya soleh gak? Menatapnya soleh gak? Dengarnya soleh gak? Nah, baru kita bicara yang lain. Menjadi suami soleh, istri solehah, anak yang soleh. Tata dulu fisik kita ini soleh semua dengan iman. Makanya sekali lagi dengan iman ya, sekali lagi dengan apa? Iman. Nah, ini kelihatan sederhana tapi dalam. Dulu orang-orang beriman ketika mengatakan beriman, itu membuktikan iman mereka dengan terjadinya perubahan baik pada perilakunya. Makanya ketika jahiliyah itu belum beriman, saat beriman tiba-tiba berubah jadi khairu ummah. Innamal a'malu. Nah, semua perbuatan kita itu kalau ingin baik, ingin bagus, dikelola oleh iman yang benar, binniyat, tergantung kepada niatnya. Ini thalabul ilmi itu amal. Ini sekarang kita sedang beramal ini. Saya mengajar, Anda mendengar, menyimak. Kadang ngantuk, husnul khatimah, masuk surga aja. Paling enak gitu kan? Paling enak kan di hadis Muslim begitu. Majtama qaumun ya fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum fima bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Tidaklah orang-orang berkumpul berjamaah kumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di masjid. Mereka ingin mengkaji Al-Quran, belajar tentang maknanya, kecuali saat mereka duduk-duduk belajar itu nggak disebutkan sifatnya. Jadi untuk semuanya. Yang pengen paham, pengen belajar, datang. Kadang dari sebelum subuh, ada yang itikaf, ada yang mabit, ada yang macam-macam. Masuk sifatnya ke sini. Tapi Nabi sudah paham, makanya nggak disebutkan apakah dia ngantuk atau tidak, apakah dia sedang lapar nunggu sarapan atau tidak, gitu kan? Nggak disebutkan tuh. Umum sifatnya. Begitu masuk, ghasyiyat umar rahmah, dia berpeluang dapat rahmat Allah. Makanya masuk pintunya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nazalat humus sakinah, ada ketenangan dalam jiwanya. Makanya ngaji yang benar itu bikin hati tenang. Tapi tenang dengan cara yang benar ya. Jangan habis ngaji, saat ngaji tenang, habis ngaji mencela. Nah, itu ada yang salah di hatinya, kalbunya rusak. Wa haffathumul malaika, malaikat itu ngisi, berkerumun. Mungkin ada kelihatan kosong malaikat tuh, diisi. Cuma kan gaib, tidak ditampakkan. Kalau tampak bubar ini. Satu aja sayapnya tampak bubar. Tanya, akhi siapa? Wah, akhi. Anak Israel. Repot antum, bubar antum. Wa dzakarahumullahu fiman 'inda, dan disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk yang ada di sampingnya. Disebut-sebut si fulan, si antum lagi disebut tuh. Sebut sampai selesai. Disebut si fulan. Masya Allah, ngantuk ini. Segar lagi kita. Itu. Nah, ini semua perbuatan kita itu, amal kita itu cuma pakai ba, Pak. Cuma ba ini kalau kita ngaji ada 14 fungsinya. Kitab lagi, kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib an Kutubil A'arib itu mengulas makna setiap huruf dari alif sampai ya. Jadi ngaji kita enak kalau begini deh. Saya ikut sunnahnya para ulama dalam thalabul ilmi. Jadi para ulama itu memulai kajian di bahasa dulu, mendalami, bukan supaya bisa bahasa Arab, kalau itu gampang, supaya paham ilmunya, nahunya, sarafnya, balaghahnya, arudnya, syairnya, qasidahnya, adabnya dan sebagainya, dikumpulkan jadi satu untuk memahami nas. Itu kalau sudah sedikit aja kita dapat paham itu, cara ngajinya beda, Pak, Bu. Indah gitu. Nah, bak di sini itu dari 14 hukum kalau diterapkan dalam sekali. Ada sababiyah. Nih kalau pakai sababiyah ya. Innamal amalu binniyat, orang-orang itu beraktivitas karena sebab niatnya. Kalau pekerjaannya buruk, sebab niatnya itu buruk.
Kalau pekerjaannya baik, sebab niatnya baik. Kalau dapat ilmu yang bagus, karena sebab niatnya memang bagus. Kalau dapat ilmunya sedikit, karena sebab niatnya nggak bagus juga. Bisa lil ghayah, bisa lil musahabah, bisa lil ilsaq. Nah, jadi semua kegiatan kita itu betul-betul bergantung kepada isi hati ini, niat ini. Kalau niat salah ini keliru nanti. Sebabnya di sini. Innamal a'malu binniyat. Karena itu Syekh Hasim mengatakan, an yuhsinan niyata. Orang kalau belajar mau nuntut ilmu, kalau mau benar, perbaiki niatnya yang benar. Karena semua sebab perilaku kita, dasar ilmu itu di sini nanti. Niatnya. Jadi kalau habis belajar pada bertengkar, ini salah ini. Niatnya salah. Kan kalau benar itu outputnya cuma 2. Nah, tolong dicek ini ya. Belajar itu kalau benar hasilnya cuma 2. Yang pokok. Nanti di surat Al-Mujadalah ayat 11 itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 2. 1, imannya menguat. Kalau imannya menguat, amal solehnya tambah. Jadi antum kalau ngajinya benar, imannya makin kuat, amal solehnya meningkat. Makin senang sholat, makin senang belajar agama, makin cinta Rasulullah, makin banyak sholawat. Ya, itu naik imannya. Yang kedua, ilmunya bertambah. Jadi cahaya ke akal, ilmu nambah. Kalau ilmu nambah, hikmah turun. Kalau hikmah turun, kebijakan keluar. Hikmah itu dipakai dalam dakwah, dalam diskusi, dalam menemani kehidupan berkeluarga. Kalau pakai hikmah, mau'izah hasanah itu gampang. Kalau jidal pasti ahsan. Itu yang dimaksud Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ilmu nambah. Kayak tadi kan, Ustaz Zaki ngimamin subuh nggak pakai kunut, santai aja kita. Allah sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, turun. Ustaz Amir pakai kunut, Allahumma hdina fiman hadait, santai juga kita, amin. Wa'afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Amin. Kenapa? Karena ilmunya dapat dan dibimbing oleh hati yang bijak. Belajar, oh ini kalau pakai kunut dalilnya ini, jalurnya ke sini, kejadiannya begini, turun kemudian ayat begini. Ali Imran 128 itu turun mengajarkan doa-doa baik. Nabi mentalakikan doa kepada Al-Hasan, kepada Ibnu Umar, diajarkan doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Dipakai dalam kesempatan subuh, riwayat berbeda-beda. Ada yang mengatakan konsisten terus sampai meninggal Ibnu Umar itu dipakai itu. Ada yang mengatakan Nabi terus juga membaca doa itu. Tapi Nabi sholat di kesempatan yang lain dengan sahabat-sahabat awal tidak baca kunut itu. Beliau langsung kemudian i'tidal. Makanya Abu Bakar komen, saya sholat di belakang Nabi. Ada yang sholat temannya di belakang Umar, di belakang Uthman, di belakang Ali. Nabi nggak kunut. Dibacanya nanti disimpulkan, oh ketika ada kejadian beliau kunut disebut nazilah. Ulama ada kesimpulan. Kata Al-Imam Abu Hanifah, kalau saya nggak kunut, saya mengambil riwayat yang pertama saja. Kemudian kata Imam Malik, muridnya Imam Asy-Syafi'i, kalau kami kunut, ya, karena kalau Nabi ngajarkan itu pasti di dalamnya juga ada keutamaan. Ketika diajarkan tidak dilarang, artinya bisa dipraktekkan. Maka caranya 2. Imam Malik memilih riwayat pertama, kunutnya silent, tidak jahar, dan dilakukan sebelum rukuk di rakaat yang kedua. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua subuh sebelum turun, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Tapi tidak jahar. Nah, ini riwayat Maliki. Makanya kalau Anda ke Libya, ke Tunisia, ya, kemudian nyebrang ke Italia dan sebagainya, mazhabnya Maliki. Maliki itu Imam Malik. Imam Malik itu imamnya Madinah, Darul Hijrah. Tinggal di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, jadi mufti di Madinah, imamnya orang Madinah, Darul Hijrah sampai meninggal. Imam Malik. Nah, muridnya Imam Syafi'i mengambil riwayat kedua supaya dipopulerkan. Selain riwayat pertama ada riwayat kedua. Kunutnya jahar. Ba'da apa? Ba'da ruku'. Kemudian i'tidal. Setelah i'tidal di rakaat kedua, bacakan. Itu yang jahar dipimpin imam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, melihat, oh ini yang silent sudah sir, yang jahar sudah, yang belum populer apa? Nazilah.
belum populer nih, ya kan? Oh, saya tidak pilih yang subuh, saya ingin pilih yang ada kalau ada kejadian besar, butuh doa mendalam di situ, kunut, bisa subuh, bisa maghrib, bisa isya dan seterusnya. Jadi semua itu imam-imam memperkenalkan ini supaya tahu riwayat. Kita milih lewat jalur tuh dari situ. Ya, ini turuqut ta'amul ma'al adillah, cara kita berinteraksi dengan dalil. Bukan begini, ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Yang penting saya nggak ikut Anda lah. Ya, itu artinya belum berilmu. Dari mana Anda akses ke Nabi langsung begitu? Kan nggak bisa. Ada jalur belajar. Nah, begitu caranya. Jadi bukan untuk berkelompok-kelompok. Mazhab itu turuqut ta'amul ma'al adillah, bukan untuk berkelompok, bukan. Nah, cara kita mengamalkan itu memang jalurnya begitu, ada sanad itu. Nah, silahkan kalau sudah paham begini enak. Ya, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan begini, kalaupun ada imamnya itu baca kunut, maka aminkan di belakangnya. Padahal beliau itu nggak kunut, Hambali kan mazhabnya. Ya. Tapi kalau imamnya pun nggak kunut, ya nggak perlu sujud sahwi antum. Ya, ikuti aja sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau imamnya pas kunut, nah jangan berlebihan. Muhammadina fi man nadait, bid'ah. Nah, itu salah, nggak boleh. Nah, kalau kita ngajinya begitu. Ya, nah saling menghormati supaya paham. Nah, itulah ilmu. Kalau hatinya sampai ke situ, dibimbing akalnya. Begini caranya. Bersikapnya enak. Nanti ada tahapan. Kadang-kadang untuk ke situ belajar dulu, hatinya tuh dibongkar dulu pelan-pelan, rapi. Tapi ada standar. Nah, kalau pada di Mekah kan gak ribut kan, waktu haji, waktu umrah biasa saja kita. Saya pernah waktu tugas itu, dulu sering saya ceritakan kan, awal tugas 2010, jamaah samping tuh isya tuh, imamnya saya sudes tuh, kayak Ustazah kita ini mirip suaranya. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, ini imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram deh. Ya. Kalau kita demikian kembalikan. Kita ada 7 menit lagi, kita sempurnakan. An yuhsinan niyata fi talabil ilmi, hendaklah ia membaguskan niatnya dalam menuntut ilmu, bi an yaqsida wajhallahi azza wa jalla, niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Niatnya karena apa ini datang sini? Allah sudah ngundang, masa niatnya karena ustaz? Saya kan nggak kenal Anda pada umumnya. Ini walaupun pakai sweaternya Uwah kan saya nggak tahu namanya siapa. Siapa namanya Mas? Nabil. Tahu artinya Nabil? Nabil tuh tahu nggak artinya? Nabil tuh orang ganteng yang cerdas dan punya visi. Nah, itu ya, Insya Allah punya visi, visioner. Jadi kembali, Bapak Ibu sekalian, niatkan semua karena Allah. Merawat anak karena Allah. Kalau sudah karena Allah, nanti Allah yang jaga. Dalilnya mana Ustaz? Al-Quran, surat apa? Ali Imran, ayat berapa? 35 sampai berapa? 37. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika istrinya Imran mulai meniatkan anaknya yang sedang ia kandung, sejak dalam kandungan, ya Allah, aku niatkan anakku yang dikandung ini supaya jadi hamba yang taat kepadamu. Terima ya Allah niat saya ini. Terima nazar saya ini ya Allah. Engkau pasti mendengar doa hamba ini. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahir perempuan, ya Allah, lahirnya perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Kamu jangan sedih, perempuan juga punya keistimewaan yang enggak dimiliki laki-laki. Wa inni sammaituha Maryam. Kalau begitu aku namai anak ini Maryam ya Allah. Kasih nama sesuai niat saya pengen anaknya anak taat, yang dekat dengan Allah, jauh dari maksiat. Di antara sifat yang mewakili itu untuk perempuan Maryam, yang terjaga, yang solehah, yang baik, Maryam. Makanya kasih nama anak itu sesuai dengan niat dan doa. Jangan aneh-aneh. Kasih nama anak apa cu? Dipanggilnya apa cu? Oh. Anak-anak sekarang saya lewat anak-anak manggil apa cu? Apa cu? Bingung juga apa itu. Orang suku Indian itu ya. Ini. Ya, anak sekarang saya. Jadi demikian.
Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setelah itu berdoa minta perlindungan pada Allah, jaga anaknya, jangan kena pengaruh setan. Kenali pengaruh apa saja setan pada anak-anak kecil, pelajari fikih anak, pelajari sahabat yang anak-anak siapa. Kan sahabat itu lengkap, ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, ada orang dewasa, dari laki-laki dan perempuan. Itu sirahnya keluarin. Sirah itu bukan cerita, sirah itu jejak hidup yang diikutin. Gitu. Pengen pintar seperti Ibnu Abbas, pelajarin dari kecil gimana anak itu dididik, diarahkan, sejak didoakan doanya apa. Kalau benar itu disiapkan dari awal, maka ayat 37-nya berfungsi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka diterimalah ikhtiar orang tua itu oleh Allah. Ketika diterima, Allah lah yang merawat pertumbuhan anak itu, diperhatikan anak itu, bahkan rizkinya pun disiapkan oleh Allah. Orang tuanya nggak susah. Ibu kan tahu anak titipan Allah. Kenapa tidak ibu ajarkan dan tidak rawat sesuai kehendak Allah? Kalau sesuai kehendak yang menitipkan, langsung memberikan semua kemudahan. Jadi orang tua nggak capek rawat. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wa kaffalaha Zakaria, tetap dirawat. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Tetap dirawat, tetap ada guru, Bu, Pak, sedang tumbuh, titipkan, cari sekolah yang baik. Siapa Zakaria itu? Orang cerdas, orang pintar yang soleh. Cari sekolah yang sekolahnya guru-gurunya bukan cuma pintar tapi soleh. Ayo sekolah-sekolah Islam nih, sekolah-sekolah Islam nih, cek gurunya bersih nggak hatinya. Nanti kalau hatinya nggak bersih, anak-anaknya pasti rusak juga. Sekolah Islam tapi nggak kenal Islam. Bersih dulu hatinya, gurunya bersih. Apa niatnya tuh? Orang tua menyekolahkan anak ke sekolah Islam untuk mencari ridha Allah, gurunya mencari amplop. Nggak nyambung. Nanti kalau sudah begitu, orang tuanya pun ikut-ikutan. Masa kurikulum sekolah yang ngatur orang tua? Kegiatannya mesti begini, study tournya mesti ke sini, ininya mesti begini. Begitu berangkat jilbabnya pada dibuka. Gimana? Kan tidak didekatkan sama Allah. Jadi kalau lahir kemudian alumni-alumninya kurang dekat sama Allah, pada sekolahnya Islam, itu dihisab juga nanti tuh. Nah, dikoreksi lagi. Dekatkan, cari guru yang pintar, cerdas, tapi soleh juga. Jadi dia mendidik pikiran dan mendidik hati. Jadi murabbiyah, pendidik, bukan cuma pengajar. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap masuk ke situ, Maryam sudah ada kebutuhannya. Zakarianya nggak capek, bapak ibunya nggak capek, anaknya dapat terus. Qala ya Maryam anna laki hadza. Dites guru kepada murid, Maryam dari mana semua ini? Karena benar ngajarnya, benar caranya, benar fasilitasnya, benar pula jawabannya. Qalat huwa min indillah. Paman, ini semua Allah yang kasih. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah pengen pasti ngasih rezeki tanpa batasan. Gurunya mengajar karena Allah, tempatnya didekatkan dengan Allah, maka lahirlah murid yang dekat dengan Allah. Nggak capek, Pak. Nggak, saya berani bicara ini karena saya betul-betul mencintai Quran, meyakini Quran, membangun sekolah itu karena dasar kecintaan pada Quran. Itu pesantren, Pak. Kita dari awal beli tanah apa semua tuh, semua kita jadikan milik Allah, wakafkan, dari tempatnya, tanahnya, bangunannya, fasilitasnya, semuanya. Nggak mikir, Pak. Nggak mikir tuh maksudnya bukan nggak berikhtiar gini, nggak, bukan. Ya, tetap kita tanya, anak arsitek tolong ini ikut. Arsitek nggak dibayar. Yang bangun jalan, dicek rekening nggak ada uangnya, sejumlah yang dibutuhkan itu. Tapi jadi anak diajarkan TK mau ke SD jadi, SD diajarkan mau ke pesantren jadi. Sampai sekarang dari mana biayanya itu? Ada aja. Sana masuk pesantren bawa tubuh aja, pakai baju tentunya batang semua gitu ya. Tapi nyampe pesantren kita kasih, nih baju 8 setel, pakai peci, pakai kerudung, sampai sendal, sampai sepatu, sampai ada jas, sampai ini itu. Begitu masuk, yang ini kirim jas, yang ini kirim baju, yang ini kirim sepatu, yang ini kirim kaos kaki. Datang semua tanpa saya minta.
Datang. Itu kalau kita sudah tautkan kita punya Allah, itu mudah itu. Terus kita bilang sama keluarga, istri, anak-anak, ini bukan punya Buya ya, ini punya Allah. Kita cuma merawat. Kalau meninggal tidak di sini. Beli tanah sedikit, jangan di tanah wakaf. Situ. Nanti di situ dikuburkan. Ini wakaf milik Allah. Milik Allah harus bagus, bangun yang bagus. Masa punya manusia bagus, punya Allah jelek? Nah, makanya bikin pesantrennya bagus, bagusin yang masuk nggak boleh bayar, masuk belajar. Tapi khusus untuk ulama. Jadi ulama standarnya begini, syaratnya begini. Silahkan. Syarat itu syarat kolbi, syarat akli, syarat jasad. Hatinya mesti bersih, sehingga bagus dulu semua. Jalan Pak. Nggak boleh ada yang rebutan. Jangan sampai nanti, wah ustadznya, syekhnya meninggal, kayaknya meninggal, anak keturunan rebutan, ini rebutan, nggak boleh. Bukan pohon pinang tuh, pesantren tuh. Ya, kasih tahu dari awal. Ya, kendaraan ini wakaf, ini alat-alat wakaf, ini wakaf. Kantor ini kami wakaf, Pak, tercatat Pak. Tercatat kantor kami kiai ini wakaf semua. Dengan isi-isinya yang ada di dalamnya tuh, kursi ini apa ini, kitab-kitab yang baju saya baca itu. Ya, baju mungkin masih saya pakai. Selebihnya nanti selesai simpan. Terawat Pak. Maksud saya cerita bukan ingin menunjuk ini itu, tidak. Ini kalau kita amalkan jadi. Dan kitanya tertata, nggak berlebihan, nggak ketakutan Pak. Ya. Oh misal ada orang ngambil kamera, milik Allah kok. Ya, bilangin aja dulu sekali, ini bukan punya saya, ini wakaf loh, tanggung jawab ya. Oh iya, silakan aja, tanggung jawab loh. Jadi nggak susah. Tidur di mana aja, di karpet tidur. Saya semalam tidur di karpet juga. Malam pindah, kadang ada tamu datang injak itu di tempat dia injak, saya tidur di situ tuh. Habis ini nggak datang lagi gitu. Nah ini ya. Nah, jadi niatkan semua karena Allah. Saya baca cepat ya. Wala amala, dan supaya bisa mengamalkan. Ini mohon izin tambahan sedikit 2-3 menit. Dan bisa mengamalkan wa ihya asy-syari'ati, dan untuk menghidupkan syariat. Jadi nuntut ilmu itu supaya bisa mengamalkan juga. Jangan pandai-pandai nangkap informasi, ngamalkan nggak bisa. Ya. Dan menghidupkan syariat. Jadi kalau Anda belajar tentang kejujuran, dipraktekkan. Orang tanya, Bapak kok kinerjanya jujur sekali? Islam mengajarkan saya begitu. Hidup syariatnya. Jadi orang kenal Islam. Nabi yang ngajarkan saya begini, orang kenal Nabi. Belajar fikih tentang bertetangga, ibu masak dibagi sama tetangga karena ada hadis Nabi. Begitu tetangga memuji, ibu makanannya enak, ibu baik sekali. Bukan, Nabi Muhammad mengajarkan saya begini. Kenal Nabi. Nah itu namanya ihya syariah, menghidupkan syariat. Bu makanannya enak banget, ya memang sih saya kan biasa memang begitu masak dari kecil. Itu ihya nafsi, itu menghidupkan diri, kepedean. Gitu ya. Begitu nggak enak kan jadi memang itu di luar standar. Ini ihya syariah. Cara kita tuh ihya syariah, kita hamba kan, kita kan cuma hamba, bukan penguasa. Kita ini sedang menghamba. Hamba itu gimana tuannya? Gimana tuannya? Makanya kalau ada baik, alhamdulillah, kembalikan pada Tuhan kita. Kembalikan, alhamdulillah, ini semua punya Allah. Pak mobilnya bagus banget nih, gini-gini. Alhamdulillah, punya Allah Pak, cuma titipan aja. Oh kalau gitu boleh saya pakai dong? Tidak begitu juga Pak. Jangan sampai semua harta Tuhan enak pakai. Enggak juga, Tuhan yang ngatur. Saya titipkan sama si Fulan, bukan sama Anda. Ada fikihnya, ada begini, ada begitu. Nah gitu caranya. Nah, kalau begitu enak Pak. Nah inilah belajarnya begitu. Tapi kalau dipraktekkan enak nih, kitabnya enak. Ilmunya baik, ketemu orang senyum, duduk enak, keluar dipraktekkan, bisa ngamalin, niatkan karena Allah, masya Allah. Wa tanwira qalbihi, untuk menerangi hati. Hatinya nggak gelap. Kalau hati terang tuh enak, jadi cahaya. Keluarnya cahaya, keluar ke wajah senyum. Ya. Ngelihat orang itu baik-baiknya. Saya tuh diajarin sama guru-guru, lihat setiap orang itu dengan potensi solehnya. Sepanjang orang itu hidup, punya latar belakang seburuk apapun, dia masih punya hak menjadi orang soleh sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Masih punya hak. Dan hak itu kewajiban kita membantu dia supaya mendapatkan itu sampai titik akhirnya. Makanya Nabi Musa kan dituntun Allah untuk memenuhi haknya Firaun. Firaunnya aja nggak pengen. Sampai terakhir kan, sampai mau tenggelam, haknya masih dipenuhin tuh. Cuman karena nggak pengen ya begitu. Kita jangan ikutan.
Nah, jadi kalau lihat orang itu selalu ada kesempatan, selalu baik. Tapi terapkan hukum fikihnya juga dengan sifat yang baik. Oh, jangan semua baik, hatinya bersih, tapi pikirannya juga kurang cerdas. Masuk bis, ada orang ngintip-ngintip dompet ibu-ibu, sudah tangannya begini. Yang berpikir baik aja. Tidak, itu copet namanya. Itu copet. Gitu. Cara mendidiknya dengan cara berbeda. Ada fikihnya. Nanti ngaji lagi. Ya. Pulang keluar, motor hilang, berpikir baik aja. Enggak, lapor, cari dulu. Gitu. Ada fikihnya. Cuma setelah itu dipakai sifat-sifat kebaikannya. Ya. Terakhir, wa tahliyata batinihi wa taqarruba minallahi ta'ala. Kemudian menghiasi batinnya dan bertaqarrub supaya lebih dekat dengan Allah. Demikianlah kita belajar, tujuan akhirnya supaya terus mendekat kepada Allah. Kan nanti pulangnya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mau pulang tapi nggak dekat sama Allah, gimana? Antum mau kunjungi teman tuh, tapi nggak dekat sama teman, kan nggak enak datang. Mau kunjungan ke orang yang nggak dikenal, kan nggak mungkin ketok pintu. Apalagi ngunjungi orang yang sedang ada masalah misalnya, berat itu. Nah, sekarang mau pulang kepada Allah, punya masalah sama Allah, gimana pulangnya? Nah, makanya tujuan kita belajar ibadah itu taqarrub, membangun kedekatan supaya saat pulang jadi lebih dekat. Karena itu ketika pulang merasa dekat, dapat kasih sayang Allah. Orang yang dapat kasih sayang disebut almarhum namanya. Makanya ketika ke alam kubur yang paling didambakan tuh almarhumnya gelarnya. Profesor hilang, doktor hilang, orang kaya sejagat hilang, Crazy Rich hilang, semua hilang. Pengen almarhum semua. Meninggal almarhum, tapi hubungan jelek dengan Allah. Gak pernah sholat, gak pernah ngaji, kadang menentang Allah. Tiba-tiba di makamnya tulisannya almarhum. Almarhum. Itu nggak malu tuh. Akhirnya alam juga kan berontak, tiba-tiba bleng gitu kan, tiba-tiba keluar api, tiba-tiba macam-macam. Jadi sinetron. Ada aja tuh ya. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, jadi kesimpulannya, setelah hati bersih, tolong doakan saya juga supaya benar mengajar ini benar. Sebab kalau salah resiko saya lebih tinggi. Jadi ustadz itu bebannya luar biasa. Pilihan hidup itu, dan gak bisa pensiun. Ada kiai pensiun? Gak ada. Bebannya gak mudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi rahmat. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Biar aja hujan dulu ya, biar ya rahmatnya turun dulu. Nanti ada di hadis Muslim cara kita minta supaya hujan berhenti, ada ya. Alhamdulillah dikabulkan. Katanya ikut-ikut kami gitu kalau kajian kita ya di Sumatera, kemarin di Banten kita minta sama Allah, yakin ada. Nggak usah bawa panci ketok-ketok begini, apa nggak jelas itu. Udah tanda tuh selesai kajian. Ya. Jernihkan hati, sehatkan, karena di bawah ada akad juga. Kita doakan baik. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa nawwir qulubana ya Allah wa khallis niyatina fi talabil ilmi ya Allah litaqarrub ilaika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.